Tantrayana mengenal adanya meditasi dari rangkaian siklus kelahiran kembali. Penggunaan mandala atau yantra ini biasanya dibarengi dengan memegang aksamala atau tasbih rosario. Penggunaan mandala atau yantra ini biasanya dibarengi dengan memegang aksamala atau tasbih oleh tangan kanan untuk menghitung mantra yang diucapkan terus-menerus hingga kadang-kadang orang yang bersangkutan merasa bebas dari keadaan di sekitarnya. Tantrayana mengajarkan agar badan, perkataan, serta pikiran digiatkan oleh ritual, mantra, dan samadhi. Dalam Tantrayana Hindu, seperti telah dibahas di atas, mengenai pancama, konsep sakti siwa mengakibatkan lahirnya kegiatan hubungan intim yang dianggap suci dan membawa manusia kepada kebebasan jiwa dalam upacara tantra. Begitu pula dalam Tantrayana Buddha atau Vajrayana yang ditandai dengan adanya hubungan Dewi Tara dengan Dhyani Buddha. Tantrayana menganggap bahwa penciptaan alam semesta beserta isinya dilakukan oleh unsur asal. Dalam Buddhisme disebut Buddha, dalam Hinduisme disebut Siwa Bhairava. Dalam hubungan intim, unsur jantan disebut upaya, alat mencapai kebenaran yang agung, sedangkan unsur wanita disebut prajna, kemahiran yang membebaskan. Maka timbul penyelewengan, paham bahwa metuna adalah paham kebebasan, tepatnya kebebasan untuk bersenggama antara pria dengan wanita. Mereka melakukan upacara tersebut di kesetra atau lapangan tempat membakar mayat sebelum mayat dibakar saat gelap bulan. Dalam ajarannya, tantra pun banyak memuat kutukan atau sumpah. Misalnya, prasasti Sang Hyang Tapa di Cibadak, peninggalan kerajaan Sunda, menyebutkan sejumlah kutukan yang lumayan mengerikan, yakni agar orang yang menyalahi ketentuan dalam prasasti tersebut diserahkan kepada kekuatan gaib untuk dibinasakan dengan menghisap otaknya, menghirup darahnya, memberantakkan ususnya, dan membelah dadanya. Di Sriwijaya, di mana aliran ini lebih dulu berkembang pada abad ke-7, terdapat sejumlah prasasti, yakni Talang Tuwo dan Kota Kapur, yang berisi kutukan dan sumpah. Berikut kutipan bunyi prasasti Kota Kapur yang dibuat pada 686 Masehi. Pelaku perbuatan tersebut mati kena kutuk, biar sebuah ekspedisi untuk melawannya seketika di bawah pimpinan Datu atau beberapa datu di Sriwijaya, dan biar mereka dihukum bersama marga dan keluarganya. Lagi pula biar semua perbuatannya yang jahat seperti mengganggu ketentraman jiwa orang, membuat orang sakit, membuat orang gila, menggunakan mantra, racun, memakai racun upas dan tuba, ganja atau saramwat, pekasi, memaksakan kehendaknya pada orang lain dan sebagainya. Semoga perbuatan-perbuatan itu tidak berhasil dan menghantam mereka yang bersalah melakukan perbuatan jahat itu. Biar pula mereka mati kena kutuk. Tambahan pula biar mereka yang menghasut supaya merusak, yang merusak batu yang diletakkan di tempat ini, mati juga kena kutuk dan dihukum langsung. Biar para pembunuh, pemberontak, mereka yang tak berbakti, yang tak setia pada saya, biar pelaku perbuatan tersebut mati kena kutuk. Selain di Sriwijaya, aliran ini berkembang pula di Jawa. Di Jawa Tengah pada abad ke-8 dalam prasasti Kalasan tahun 778 disebutkan bahwa Rakai Panangkaran mendirikan bangunan suci Candi Kalasan untuk memuji Dewi Tara. Dewi Tara merupakan salah satu bentuk penyimpangan Buddha Mahayana
karena dewi tersebut dianggap sebagai istri atau sakti para dhyani Buddha. Padahal Buddha sendiri menilai Kama atau syahwat merupakan musuh terbesar manusia. Di Jawa Timur, abad ke-10 pun keberadaan penganut Tantra telah diakui oleh Pu Sindok Raja Medang, pendiri Wangsa Isana. Meski Raja Sindok penganut Siwa, ia menganugerahkan desa Wanjang sebagai wilayah Sima atau yang dibebaskan pajak kepada pujangga bernama Sambara Suryawarana yang menyusun kitab Tantra Sangyang Kamahayanikan. Contoh lain adalah Raja terakhir Singasari sebelum bernama Tumapel, yakni Kertanegara di tahun 1268 sampai 1292. Oleh para raton, ia disebut Batara Siwa Buddha, yang berarti ia memeluk Hindu Siwa sekaligus Buddha. Negara Kertagama karya Mpu Prapanca menguraikan bahwa raja ini karena telah menguasai ajaran Siwa dan Buddha, maka disebut telah terbebas dari segala dosa. Bahkan pesta minuman keras adalah salah satu cara ritual agamanya. Bahkan ketika diserang tentara Jayakatwang, sang raja tengah melakukan ritual tantra bersama para menteri dan pendeta dalam keadaan mabuk minuman. Sebagai penganut dua agama, ia bergelar Sri Jenaneswara Bajra dan diarcakan sebagai Jina Mahaksobya. Kini berada di Taman Apsari, Surabaya sebagai simbol penyatuan Siwa Buddha. Arca ini populer dengan sebutan Joko Dolok. Kertanegara dimuliakan sebagai Jina Wairocana dan dicandikan di Singosari sebagai Bhairawa. Di kerajaan Sunda atau Pajajaran pun diketahui ada sejumlah rajanya, diantaranya Sri Jaya Bupati dan Raja Nilakendra, ayah Prabu Surya Kancana, raja terakhir Pajajaran. Naskah kuno karya anonim pada abad ke-16, Carita Parahyangan mengurai karena terlalu ramah raja Nilakendra tergoda oleh makanan. Tiada ilmu yang disenanginya kecuali perihal makanan lezat yang layak dengan tingkat kekayaan. Di Sunda, para penganut Tantra menjalankan ibadahnya di bangunan-bangunan megalitik. Dalam novel Pramudia Anantatur berjudul Arok Dedes yang bersetting awal abad ke-13, pengikut Tantra ini pun dibahas. Disebutkan bahwa pengikut Tantra ini mengucapkan mantra Haling, Keling, Kandarpa, Eraka ketika melakukan ritual Maituna, ritual persetubuhan untuk memuja kesuburan. Adapun Najako, wanita yang dikorbankan dalam ritual tersebut, direbahkan di atas daun kering. Mereka, begitu Pram menulis, melakukan ritual-ritualnya di dalam hutan, di pedalaman dan pada malam hari. Seperti yang disebutkan di atas bahwa paham Tantrayana Hindu identik dengan paham Siwa Bhairawa. Bhairawa artinya hebat. Ini perwujudan Siwa yang mengerikan, digambarkan ganas, memiliki taring, bertubuh besar, dan berwujud raksasa. Bukti-bukti dari keberadaan paham Bhairawa, Arca Bhairawa Heruka di Padang Lawas, Sumatera Barat. Arca Aditya Warman dalam wujud Bhairawa Kalacakra pada masa Majapahit, dan Arca Bhairawa Bima di Bali. Aliran Bhairawa di Tenggarai mempunyai tendensi politik guna untuk mendapatkan karisma besar yang diperlukan dalam pengendalian keamanan negara. Misalnya, Kertanegara penganut Bhairawa Kalacakra untuk mengimbangi kekuatan Kaisar Kubilai Khan di Cina yang menganut Bhairawa Heruka. Aditya Warman menganut Bhairawa Kalacakra untuk mengimbangi Raja Paguruyung di Sumatera Barat yang menganut Bhairawa Heruka. Arca Bhairawa ini tangannya ada yang 2, ada yang 4. Adapun Arca Aditya Warman sebagai Bhairawa hanya memiliki 2 tangan.
Tangan kiri memegang mangkuk berisi darah manusia dan tangan kanan membawa pisau belati. Jika tangannya ada 4, maka biasanya 2 tangan lainnya memegang tasbih dan gendang kecil yang bisa dikaitkan di pinggang untuk menari di lapangan mayat Damaru atau Ksetra. Penggambaran Bhairawa membawa pisau konon untuk upacara ritual matsya atau mamsa. Adapun mangkuk berfungsi untuk menampung darah untuk upacara minum darah. Sementara tangan yang satu lagi membawa wahana atau kendaraan siwa dalam perwujudan siwa Bhairawa adalah serigala. Karena upacara dilakukan di lapangan mayat dan serigala merupakan hewan pemakan mayat. Sementara itu, terdapat sejumlah arca tengkorak di atas kaki Bhairawa.